Oke, baru mulai di-record, saya ucapkan selamat pagi lagi sekali. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. oke, sebelum lanjut mungkin ada yang sudah nonton YouTube, ada pertanyaan dari yang konten yang di YouTube? Baru sampai video ketiga, Pak. Video ketiga ya. Video ketiga berarti teori aja ya? Teorinya kan 3 ya? Teorinya Iya, Pak. 3, yang sisanya praktek, total 7 kayaknya ya, total 7. Ayo, teori banget. Oke, ya. Jadinya nanti UTS-nya 20 soal teori, ya, dari slide pertama sampai embed system ya, embed system, sama 10 soal pemrograman. Pemrograman saya buat beda dengan rencana awal, lebih gampang gitu ya, intinya lebih banyak ke konsep ya. Jadi misalnya di setup itu isinya apa sebaiknya. Setup itu jalan berapa kali. Loop itu bagaimana, kayak gitu ya. Struktur dasar banget dari Arduino IDE ya. Jadinya contoh lainnya misalnya apa apa aja diatur di Arduino IDE sebelum mengupload mengupload program gitu misalnya yang dasar-dasar seperti itu aja ya programannya. Jadinya yang sisanya ya ini ya teori ya, teori yang ada di slide semua. Ya. Jadi ya misalnya kelebihan ESP826 apa dibanding Arduino gitu ya. Ya. Anak saya juga masih bangun tidur tapi ya mohon maaf yang itu bisa di mute dulu ya mikrofonnya ya. Jadinya ada tombol mute mikrofon, mungkin di mute dulu ya biar bisa. Terima kasih ya. Oke, itu ya. Jadi kalau ditanya kenapa pakai Arduino gitu, semua bisa jawab kan ya. Salah satu alasannya apa gitu ya. Ya. Itu kan di kuliah juga saya sempat bahas. Ya. Di slide juga ada kelebihannya apa gitu ya. Ya. Ada yang masih bingung apa beda Arduino sama ESP8266? Boleh, Pak, diulang dijelasin, Pak. Oke, ya di slide jelas-jelas ditulis ya kelebihannya. Jadinya input dalam microcontroller itu kan ada 2, ya. Analog dan digital. Digital. Oke, jadi Arduino itu apanya yang banyak gitu. Ya. Apakah semua sensor dan motor bisa jalan di digital kan tidak gitu ya. Ya sebagian besar malah gitu masih analog. Ya kenapa nggak pakai WeMOS saja semua gitu, sudah ada Wi-Fi-nya gitu ya. ESP8266 ya alasannya adalah karena Arduino ini memiliki kompatibilitas terhadap perangkat serial lebih luas ya, terutama yang berhubungan dengan analog gitu ya. Kalau kalian perhatikan juga waktu kita bahas sensor detak jantung itu kan ini ya sangat cepat dia milisecond ya, jadinya itu bisa kita deteksi di sana gitu ya. Itu hanya sensor detak jantung hanya jalan di Arduino ya. Jadinya walaupun dia inputnya digital, dia tetap memerlukan Arduino gitu. Tidak bisa jalan di WeMOS misalnya gitu. Jadi kompatibilitasnya lebih luas. Itu.
Ya, tapi kelemahan Arduino adalah tidak memiliki jaringan komunikasi ya. Jaringan komunikasinya yang berbasis kabel aja, yaitu USB ataupun berbasis software serial gitu ya, misalnya seperti itu. Ya, itu. Ya, oke. Jadi itu kelebihan Arduino dan ESP8266 ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal lagi gitu ya, ESP8266 bisa berkomunikasi menggunakan apa aja gitu misalnya kan ya, itu di video yang saya upload kan ada MQTT ya. Terus, di perkuliahan juga kita sempat bahas menggunakan HTTP GET ya. Misalnya kenapa harus pakai MQTT gitu misalnya kan ya, kenapa harus pakai MQTT? Ya karena, bisa memisahkan per variabel secara langsung gitu ya, dan komunikasinya sangat cepat gitu ya. Jadi silakan tonton tutorial tentang MQTT, itu juga teori ya, MQTT itu juga ada slide-nya ya, MQTT itu juga ada slide-nya, jadinya, itu juga ada teorinya dan MQTT keluar di ujian sebagai teori juga ya, itu penting ya, karena sekarang, populer sekali MQTT tersebut ya. Bagaimana cara menginstal server juga ada di sana gitu ya. Jadinya kelebihan MQTT adalah dia bisa memisahkan secara variabel dan komunikasi pengiriman datanya sangat cepat gitu ya. Terus apa namanya berarti kita apakah ini ya apa namanya tidak usah menggunakan HTTP GET kan gitu di sana masih perlu ya. Jadinya HTTP GET seperti yang kita coba di kelas ya kalau kalian perhatikan, itu dia bisa jalan di, segala halaman web gitu ya. Jadinya dia bisa mengakses segala halaman web. Jadinya bisa jalan di segala jenis web hosting, ya. Itu kelebihannya. Ya, tapi lebih lambat daripada, MQTT karena harus refresh ya, harus refresh setiap kali gitu kan. Kayaknya yang dilakukan dengan HTTP GET itu kurang lebih kita merefresh halaman web itu berkali-kali gitu ya. Jadinya kalau di mata kuliah pemrograman web kan, misalnya menggunakan Ajax untuk HTTP GET kan juga ada di sana ya, misalnya halamannya itu di-refresh menggunakan jQuery sehingga halaman PHP-nya itu bisa diakses secara berulang-ulang. Jadi lakukan hal yang sama dengan itu di WMOS itu kurang lebih ya kalau HTTP GET. Dan itu kelebihannya adalah bisa jalan di segala web server. Kalau MQTT dia hanya bisa jalan di server yang ada MQTT servernya gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, itu kalau kalian tonton YouTube-nya, sudah saya jelaskan juga gitu ya. Jadi tujuannya saya ngupload yang YouTube itu kan bisa diatur juga, kualitas gambarnya gitu. Jadinya misalnya kalau yang kuotanya mepet bisa dikecilin gininya ya, apa namanya, kualitasnya atau, dengeri suaranya aja gitu kan ya. Nanti kan codingan sama slide-nya sudah saya upload di Beraja juga sehingga bisa kalian ini ya apa namanya lihat slide sambil lihat slide yang aslinya gitu ya. Kalau perlu nanti rencana saya upload versi SoundCloud-nya juga gitu barangkali ya. Itu untuk yang ini. Jadinya di SoundCloud mungkin saya ngomong ya buka halaman satu gitu, kayak gitu. Itu lebih hemat lagi kuota. Oke, itu ya. Ya, ada pertanyaan? Ya. Oke, ini ya, apa namanya, di bagian sensor and transducer, ya ini, mana dia? Ya, tadinya sekarang nyalain ini, nyalain layarnya. Oke, ya, oke. Ini ya. Udah kelihatan ya, ininya, pakai 2 kali. Kelihatan nggak ininya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Slide-nya? Udah Pak, kelihatan Pak, kelihatan. Udah kelihatan ya?
Udah kelihatan, oke. Jadi di Kelihatan, Pak. sini nanti kalian baca-baca juga ya di sini. Jadinya kalian harus paham gitu ya. Jadinya banyak juga bimbingannya saya di IoT itu waktu ujian proposal itu di Skakmat di sini gitu ya. Terutama buat bagi yang alumnus elektro gitu ya, kayak Pak Bimo, Pak Zaf gitu kan. Ada background elektronya juga pastinya gitu kan. Nah, ya jadinya sensor itu apa sebenarnya itu kalian harus pahami gitu ya. Jadi sensor itu mentransfer sebenarnya dia pembangkit listrik semua gitu ya, pembangkit listrik. Tapi jadinya misalnya di HT11 yang pernah kita bahas itu dia pembangkit listrik tenaga kelembaban dan panas itu sebenarnya ya. Tenaga uap sebenarnya dia gitu, tapi sangat kecil. Jadinya berapa energi yang dihasilkan itu yang dikonversi ke arus super duper lemah, makanya banyak sampai 1K gininya ya resistornya gitu. Ya, jadi arus yang sangat lemah. Jadinya berapa arus yang dihasilkan segitu suhunya gitu ya, disetarakan gitu ya. Seperti itu semua cara kerjanya. Jadinya bagi yang misalnya mau ngangkat tapi IoT juga dipahami bahwa semua sensor itu sebenarnya mengkonversi ke energi listrik gitu ya. Jadi tidak bisa sebenarnya ngasih tahu langsung suhunya sekian loh gitu ya. Jadinya apa namanya itu. Jadinya segala perangkat elektronik listrik itu sangat peka terhadap energi lain gitu ya. Sangat peka terhadap energi lain. Jadinya pembangkit listrik itu misalnya sangat berpotensi dengan kondisi lain gitu ya. Iya, nanti saya banyak bikin soal tentang sensitif. Ya, sensitif itu apa gitu ya. Di sensornya sangat sensitif, itu sensitif terhadap perubahan gitu ya. Jadinya misalnya di sana apa namanya di slide juga saya udah di YouTube juga saya udah jelaskan. Jadinya apa bedanya akurasi, ya, resolusi sama sensitivitas. Jadi sensitivitas itu terhadap perubahan ya. Jadinya misalnya suhu tubuh naik sekian derajat dia deteksi gitu ya misalnya itu. Ini semakin sensitif semakin peka terhadap perubahan gitu ya. Kalau misal di HT11 tidak sesensitif di HT22 gitu ya. Jadinya setelah berubah 1 derajat Celcius baru dia mendeteksi gitu. Tapi kalau misalnya di HT22 berubah 0,01 derajat Celcius dia udah bisa mendeteksi seperti itu ya. Dan ini juga dibaca di sensor yang baik itu apa gitu ya. Intinya sensitif terhadap properti yang diukur saja gitu. Jadi misalnya kalau termometer badan dia tidak sensitif terhadap bau badan gitu misalnya. Ya, ini kalau orang yang diukur bau gitu jadinya suhunya tidak akurat gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Jadinya hanya sensitif terhadap suhu saja gitu ya, tidak sensitif terhadap kelembaban badan dan sebagainya misalnya gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Itu ya. Oke. Ini tidak sensitif terhadap properti lain ya itu ya. Terus tidak mempengaruhi properti yang diukur. Jadinya misalnya kalau termometer itu mengukur badan manusia, tiba-tiba orangnya ngerasa geli-geli kesetrum gitu kan, tidak baik gitu ya. Tidak baik jadinya itu. Jadinya mengukur barang tidak mempengaruhi objek tersebut gitu ya. Hal tersebut beda dengan pengukuran berdasarkan kimia gitu, beda ya. Kalau berdasarkan kimia mempengaruhi objek ya di sana ya. Misalnya untuk misalnya mengukur kandungan emas itu misalnya harus menghancurkan tanahnya dulu, melarutkan tanahnya dulu misalnya kayak gitu beda gitu ya. Tapi sensor yang dimaksud di sini adalah yang tidak mempengaruhi objek yang dibuat gitu ya misalnya. Oke. Itu ya, terus, apalagi, ya resolusi itu berarti arahnya ke ini ya, sampai berapa gitu ya, yang dapat dideteksi. Ya, resolusi, jadinya, resolusi itu kan ini ya, apa namanya, berapa waktu bumi mengelilingi matahari, itu juga resolusi, tapi beda ya resolusi di sini. Jadinya, eee, kalau misalnya termometer badan kalian celupkan ke minyak goreng gitu, rusak ya. Ya, rusak. Iya. Karena dia tidak mendeteksi sampai, ratusan derajat Celcius. Ya kalau badan manusia sampai 100 derajat Celcius, itu mungkin perlu, dibawa ke planet
lain gitu ya. Ya, seperti itu kan itu ya. Jadinya, itu yang perlu kita pelajari bahwa, masing-masing sensor itu ada resolusinya ya. Termometer dapur, termometer kopi gitu ya kalau saya nyebutnya gitu, itu sampai derajat 100 derajat Celcius bisa gitu ya. Beda dengan termometer badan. Tapi kalau semakin kecil resolusinya, biasanya lebih sensitif gitu ya, lebih sensitif, ya. Kalau serometer dapur kalian pakai untuk ukur badan, tidak akurat gitu ya, seperti itu. Jadi resolusi sama sensitivitas itu biasanya bertolak belakang, itu ya. Itu perlu juga kalian, pelajari ya. Ya itu tapi nggak keluar di ujian itu ya, yang keluar resolusi itu apa gitu ya, seperti itu. Sensitivitas itu apa, sensor yang baik itu apa gitu. Ini sebenarnya gampang-gampang banget gitu ya sebenarnya soalnya. Beda dengan yang saya rencana awal. Yang dari awal tuh saya soalnya menjebak semua gitu biar ini kalian mikir gitu. Ini karena dianggap tidak maksimal juga proses pengajarannya sehingga, sangat sederhana ya. Dan waktu juga rencananya saya 30 soal 30 menit gitu ya. Tapi saya mikir juga faktor koneksi internet yang berbeda-beda tiap siswa, jadinya saya kasih 60 menit sebenarnya, sangat, longgar sekali gitu. Ya, saya yakin kalau yang udah baca 30 menit kurang selesai gitu, kalau koneksi internetnya cepat gitu ya, karena soalnya pendek gitu ya, soalnya pendek dan pilihannya juga pendek gitu. Ya, seperti itu ya. Jadinya itu, ya akurasi itu apa gitu ya, jadi resolusi sama sensitivitas itu tidak memerlukan sensor lain ya, tapi kalau mengukur akurasi, itu memerlukan sensor lain. Misalnya mengukur termometer digital itu akurasinya harus diukur dengan termometer raksa gitu misalnya itu ya. Jadinya, di sini juga saya ini ya, waktu apa namanya, waktu ujian proposal sempat, ini juga debat ya, debat juga sama dosen penguji gitu, karena, apa namanya ya, kalibrasi sensor itu bukan ranahnya TI gitu ya, tapi itu ranahnya, elektro, kimia, dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Ya kurang setuju saya sebenarnya itu. Ya karena, apa namanya, kita kan ini ya, di IoT itu udah membuat web, membuat komunikasi data, dan membuat perangkat elektronik juga gitu. Jadinya banyak sekali yang perlu gini ya. Kan apalagi ada juga yang menggunakan algoritma ya, seperti itu. Jadinya, ini, akurasi itu diukur berdasarkan ini ya, berdasarkan, apa namanya, perbandingan dengan sensor yang dianggap lebih akurat gitu ya. Jadi sensor digital itu tujuannya kan supaya, ini ya, apa namanya, tidak, eee, lebih lebih mudah gitu ya menerjemahkan datanya gitu ya. Jadi sama kayak jam digital dan jam analog gitu kan ya, kalau analog kan mungkin ya ada meleset-melesetnya gitu misalnya. Tapi kalau digital bisa langsung dibaca gitu ya. Kayak itu, jadi transducer itu adalah yang mengkonversi energi gitu ya, seperti itu. Tadinya, segala ini ya, segala motor gitu sebenarnya adalah mengubah tegangan listrik menjadi putaran, itu semakin tinggi tegangannya, putarannya semakin besar gitu. Kalau kalian ngegas gitu, ngegas motor bukan ngegas ucapan gitu. Maksudnya, itu, ini ya, apa namanya, tegangan listrik yang dibangkitkan oleh, apa namanya, sistem motor itu, ini ya, lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi semakin jadinya kan kenapa, listrik AC itu 220 itu maksimal yang bisa dihasilkan gitu, ya. Itu, jadinya 220 sama 110 ada 2 gitu kan ya, kalau pemasangannya udah baik sebaiknya menggunakan 110 itu, ini ya, kayak misalnya dengan negara maju kayak Jepang gitu. Tapi kalau 220 itu cocoknya kayak negara kayak Amerika yang mungkin antar kotanya itu jauh gitu ya, itu topik elektro yang nggak nyambung lagi gitu ya. Kayak, seperti itu yang kalian harus baca-baca di sensor and transducer ya, gitu. Ya, sebenarnya gini sih, kalau ujiannya ini ya, kalau misalnya mau open book itu juga, nggak bisa kita awasi. Ya buka semua slide, gitu ya, alt-tab gitu misalnya juga sempet kalau 60 menit sebenarnya gitu ya. Jadinya kalau misalnya kalian nilainya kecil di UTS ini sedikit keterlaluan, berarti download slide aja mungkin enggak gitu loh, bisa saya curiga gitu. Ya, seperti itu ya. Ya semua ada di slide ya. Oke, gitu. Ini kita bahas yang lain lagi ya.
Gimana caranya? Oke, kok hilang ya gininya ya? Hilang layar screen. Masih gini nggak berubah nggak layarnya saya? Belum, Pak. Belum ya? Enggak, Pak. Masih yang Masih yang slide, tadi. masih yang slide aja ya? Ya, masih Ya, yang slide. transkripsi. Oke. Oh, ini dia di atas ya, ini. New share. Oke, ya sekarang kita bahas WSN ya. WSN. Belum berubah deh, Pak. Belum Udah, ya? Pak. Karena udah. Udah ya? Oke. Udah, Pak. Ya. Oke, ya WSN ya kita bahas ya sebenarnya. Saya ngulang isi YouTube sebenarnya. Jadi WSN wireless sensor network gitu ya. Artinya sambung menyambung menjadi satu gitu kan. Artinya jaringan nirkabel gitu ya. Kalau di IoT itu kurang lebih arahnya bagiannya adalah WSN gitu ya, karena internet. Internet itu lebih luas daripada WSN ya, seperti itu. Kayaknya sini mungkin untuk WSN saya soalnya tentang topik-topiknya aja gitu ya, misalnya. Jadi ini sama menyambung gitu ya komunikasi ini. Kalau internet tidak seperti ini gitu ya. Kalau ini jaringan Bluetooth, terus jaringan apa namanya, jaringan NRF ya seperti ini gitu ya sebenarnya itu. Ya, itu ya. Ya. Jadi ini ya tolong ini ya yang belum subscribe di channel YouTube-nya subscribe ya, biar nyampe banyak, biar bisa ini live streaming di YouTube sekalian gitu ya. Kalau subscribernya kurang nggak bisa live ya. Gitu ya. Oke, itu Ya, kan Pak. nggak rugi juga. Ya, gitu ya. Itu ya. Ya, terus sekalian subscribe ke Pak Andi juga masih dikit juga subscribe-nya di YouTube. Oke. Itu ya. Kayak itu. Jadinya ini topik-topik ya mungkin saya bahas ya di sana. Jadinya di sini area monitor gitu ya. Kemarin kan Pak Aryo ini ya kolaborasi dengan TNI ya bikin simulasi ini ya drone gitu kan yang seperti itu. Jadinya banyak di sana juga ini ya. Oke, itu jadinya misalnya industri ya geofensi pipa gas. Jadinya apa namanya teror yang paling umum itu misalnya kalau di negara kalau kita kan beli tabung gas ya, beli tabung gas. Tapi kalau di negara maju kayak di Jepang itu gas itu juga ada pipanya kayak PDAM gitu ya. Jadinya kalau teror di Jepang tuh dulu ada ini ya orang meledakkan pipa gas itu ngeri juga. Itu ya. Seperti itu jadinya bisa ini ya. Jadinya mungkin ini juga kalian perhatikan ya, healthcare monitoring gitu kan ya, apalagi sekarang zaman ini ya, zaman si Corona. COVID ya, COVID kurang ajar gitu. Kayak ini ya, kayak ini ya, jadinya ada 3 ya healthcare monitoring gitu, jadinya implan gitu ya, implan sama yang dipakai. Sensor detak jantung yang kemarin itu bukan implan ya, tapi yang wearable ya, yang dipakai ya. Kalian tidak ditusuk kan gitu ya. Ya, jadi mungkin soalnya nanti ini ya, apa bedanya implan sama yang ini gitu kan ya. Jadinya kalau yang implan itu ya ditusuk ke ini ya, misalnya semacam infus gitu ya, infus atau ke depan kan ini ya, ke depan kan apa ya, akan dibuat sensor yang bekerja seperti RFID gitu yang ditanam di manusia gitu ya, sehingga bisa mendeteksi kekeruhan darah dan sebagainya gitu. Itu yang pasif gitu ya. Implan ya. Implan itu ada yang dimasukkan, ada yang kalian telan, ada yang ditusukkan ke badan kalian dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Ya, saya nggak sengaja di YouTube tuh bilang jokes yang tidak etis sedikit di bagian ini, ya, yang udah nonton mungkin. Oke, ide-idenya selain terakhir itu adalah healthcare-nya ditanam di lingkungan gitu ya, di lingkungan. Jadi misalnya sensor gas gitu ya, sampai sekarang belum ada sensor yang bisa mendeteksi udara mengandung COVID-19 atau enggak gitu ya, belum ada ya. Ya, itu kan jadinya deteksi suatu ruangan, suatu daerah itu harus di lockdown apa enggak itu tergantung
berapa yang sudah positif kan gitu aja gitu ya. Intinya yang lingkungan yang sebenarnya bersih juga bisa di lockdown cuma gara-gara ada beberapa orang yang positif di sana gitu. Gitu. Tapi kalau ini misalnya deteksi asap gitu ya, asap gitu kan, deteksi sensor asap ditanam di manusia juga apa gunanya kan? Tapi di lingkungan itu juga mempengaruhi kesehatan ya. Jadinya itu ya, jadinya ruangan kelas harus bebas asap rokok gitu misalnya gitu ya. Seperti itu kan misalnya ya. Jadi misalnya kalau ada asap rokok berarti ada yang habis diam-diam ngerokok gitu misalnya kayak gitu. Ya kalau di sekolah-sekolah canggih gitu misalnya. Ya, di Jepang aja nggak diterapkan seperti itu gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi ya sedikit tentang rokok gitu ya. Intinya apa ya, Jepang termasuk negara yang perokoknya masih banyak sekali gitu ya. Itu intinya nggak usah minder dengan Indonesia gitu ya. Gitu. Ya, saya sendiri tidak merokok tapi ini ya apa namanya ya tidak anti juga gitu. Karena itu mendatangkan devisa bagi negara gitu ya. Tapi harus dipisah gitu antara perokok dan enggak gitu kan. Ya seperti ini ya, apa yang bisa dilakukan kira-kira contohnya gitu ya. Jadinya mungkin soalnya nanti saya kasih contoh yang tidak nyambung dengan lingkungan gitu misalnya ya. Jadi misalnya, deteksi wajah menyebalkan gitu misalnya, itu kan tidak ada hubungan dengan lingkungan, yaitu dengan emosi manusia gitu. Contohnya bisa seperti itu, gitu. Ya jadinya landslide, tanah longsor ya, kualitas air gitu ya. PDAM gitu kan ya, bukan perusahaan air minum tapi perusahaan air mandi kan itu. Coba kalian minum air PDAM gitu kan sakit perut besok kan. Nah, kayak gitu ya. Terus industrial monitoring gitu kan ya, jadinya mencegah sebelum terjadi sesuatu gitu kan ya. Terus pembuangan air gitu untuk perhotelan gitu misalnya ya, banyak. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan di IoT ini gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, itu barangkali ya. Ada pertanyaan sampai sana? Ya, udah banyak sekali ya, udah banyak sekali. Saya capture dulu full screen ya. Oke, itu ya. Jadi terakhir embed system ya. Udah berubah ya di embed system? Udah, Pak. Sudah. Oke. Ya, ya. Embed system ini kalau saya di soal itu paling dikit kayaknya saya gini ya. Paling kayaknya satu soal seingat saya gitu. Ya, ya saya nggak bohong kok. Ngapain saya menipu ya. Ya, intinya ini apa aja komponennya gitu, misalnya gitu ya soalnya ya. Gitu. Ya kalau saya bilang misalnya itu berarti jangan dipercaya gitu ya, bisa ya bisa enggak gitu ya. Jadi apa yang ada di sana gitu ya. Jadi ada prosesor, ada memori, ya, sama ada peripheral input output. Gitu. Jadi laptop kalian adalah embed system ya, embed system. Ada prosesor, ada memori. Memori di sini yang dimaksud adalah bukan hard disk ya, tapi apa? RAM ya, RAM. Oke, jangan ketipu ya. Memori yang dimaksud di sini adalah RAM ya. Oke. Kalau hard disk ya Arduino nggak punya hard disk gitu ya. Punya hard disk. Ya, seperti itu ya. Hard disk adalah bagian dari input output ya. Input output. Memori yang dimaksud dalam komputer itu adalah RAM ya, bukan hard disk. Hard disk itu adalah bagian dari input output ya. Membaca dari hard disk input, menulis ke hard disk output gitu ya. Beda dengan memori dalam Arduino dan kawan-kawan itu adalah program yang terinstal di sana. Jadinya ini di slide pertama kan kita sudah sempat bahas apa bedanya Raspberry Pi dengan Arduino ya. Raspberry Pi itu sama dengan HP kalian ya, Android. Ada operating sistemnya ya. Bisa kalian install program sebanyak kapasitas ya, dan sebagainya ya. Kalau Arduino ya ada Arduino Due gitu misalnya Due yang sampai misalnya 32 megabyte tapi program yang bisa kalian install hanya satu gitu ya. Hanya satu program yang bisa kalian install di sana kayak gitu. Dan itu memori daripada microcontroller gitu ya sana.
Sebenarnya hampir semua perangkat elektronik ada embed sistemnya ya, termasuk apa namanya kipas angin itu juga embed sistem. Tapi kenapa kipas angin bukan IoT? Itu sudah kita bahas panjang lebar ya waktu di pertemuan pertama ya. Jangan sampai ada yang lupa ya. Ya terus ini ya microcontroller ya, chip, ada chipnya di sana ya. Ya. Oke, ya terus digital signal processing gitu ya, di sana juga ada. Nah, yang paling canggih dari Arduino adalah DSP-nya ini ya, digital signal processing ini gitu ya. Sehingga dia bisa menerjemahkan analog ke digital gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya digital semua gitu ya. Apa namanya, tidak bisa membaca analog, harus dikonversi dulu ya. Terus itu ya, jadi aplikasi gitu ya, seperti itu. Jadinya motor kalian, mobil kalian itu juga rata-rata ada microcontroller di sana, ada embed sistemnya gitu ya, itu. Ya. Baik yang masih analog ataupun sudah digital gitu kan ya, beda gitu ya. Kalau meterannya masih jarum itu analog gitu ya. Kalau udah ada layarnya itu digital, kurang lebih gitu ya, secara kasarnya ya gitu. Kalau ada layar nggak mungkin masih analog gitu ya. Gitu. Analog itu apa? Berarti dari sinyal analog ke sinyal analog gitu ya, itu masih bisa. Motor itu analog ya, selain displaynya gitu ya. Jadinya mengkonversi sinyal analog yaitu berapa gas yang kalian lakukan dan ini ya, apa namanya, berapa putaran mesin itu dari analog ke analog gitu ya. Gitu, ya. Jadinya user interface juga ada di sana, LCD, LED dan sebagainya ya, koneksi ke komputer. Jadinya user interface dari Arduino itu apa? Ya Arduino IDE ya, connect dengan USB gitu ya. Ya, kayak itu ya. Firmware ya. Jadinya operating system. Jadinya bisa update OS ya, update OS. Android kalian update OS ya. Terus kalau misalnya beberapa perangkat microcontroller yang ada USB-nya gitu, misalnya bisa update firmware ya. Misalnya router gitu ya. Router, jadinya router itu bisa update apa namanya firmware-nya. Beda dengan operating system karena router tidak bisa diinstal program lagi gitu ya, beda lagi. Ya, seperti itu. Oke. Ya, ini semua saya ngulang apa yang saya jelasin di YouTube sebenarnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Ya. Oke, ya, ini tentang ini kali ya, tentang apa yang saya jelasin di YouTube ya. Jadi di YouTube saya jelasin tentang ini ya, pertama NRF kan ya. Tunggu saya buka YouTube saya dulu. Oke. Oke. Oke, tunggu lah ya, saya ya pastikan. Oke, share. Oke. Sudah kelihatan nggak halaman YouTube-nya? Belum, Pak. Oh, udah. Udah ya? Sudah, Pak. Udah ya. Ya, jadinya di sini kan ini video yang kemarin ya. Ini juga nanti saya upload, jadinya bagi yang kelewatan bisa nonton lagi gitu ya. Jadi apa aja yang saya bahas di sini gitu ya. Jadinya pertama MQTT ya. Ini wajib ditonton ya karena banyak soal UTS juga di sana. Tapi baca slide tentang MQTT aja lebih dari cukup sih sebenarnya gitu ya. Tapi penjelasan lebih detailnya di sana gitu ya. Iya, Pak. Sama cara nginstal dan sebagainya gitu ya. Sana misalnya ya. Jadinya MQTT itu ada publish dan ada subscribe gitu ya. Di subscribe itu untuk input ya. Publish itu untuk output gitu ya. Jadinya bisa kita bikin topik ya. Jadinya kalau misalnya komputer subscribe topik tentang suhu dan kelembaban misalnya ya. Jadinya tiap WMOS mempublish suhu dan kelembaban dibaca. Jadinya sama kayak sosmed kalian gitu ya.
nge-tweet dia Wemos-nya gitu ya. Ya, terus kita juga bahas naruh radio frekuensi, ini juga ada proyeknya gitu kan ya. Itu dari node ke node, point to point. Terus juga kita bahas software serial di sini ya. Jadi kenapa kita harus pakai software serial? Karena kita masih perlu Arduino, tapi kita perlu mengirim data lewat internet dan lain-lain gitu ya di sana. Jadi kita koneksikan melalui software serial. Ini penting banget ya. Jadi rata-rata bimbingan saya kebanyakan pakai software serial, jadinya nggak bisa pakai satu microcontroller saja ya. Terus kita bahas tentang Bluetooth low energy gitu ya. Beda dengan Bluetooth biasa, ini Bluetooth low energy ini dia sifatnya tidak real time, tapi ketika ada keperluan saja gitu ya. Karena bisa kita koneksikan dengan HP Android atau iPhone ya, bisa aja keduanya gitu ya. Itu. Nanti saya mau bikin video lanjutan tentang ini, tentang membuat aplikasi Android yang bisa terhubung dengan ESP32 ini. Gitu ya. Terakhir saya bahas tentang ini ya, kamera ya, tentang kamera. Jadinya ini juga nanti saya akan buat video lanjutannya bagaimana memprogram Python supaya membaca stream dari ini sehingga bisa kalian gunakan untuk ini ya, digital image processing atau computer vision gitu ya di sana. Jadinya nanti saya juga kasih tutorial gimana jalanin OpenCV gitu ya, OpenCV dari sana jadinya bisa lakukan feature extraction dan mendeteksi wajah misalnya menggunakan itu, saya akan upload contohnya di sana gitu ya. Jadinya boleh juga TA-nya tentang computer vision juga di sini. Seperti itu ya. Oke, itu kurang lebih ya. Ya, tidak ada soal UTS yang spesifik tentang ini gitu ya. Rencananya kalau tidak ada wabah ini rencananya saya soalnya spesifik per sensor gitu, tapi saya nggak tega gitu karena ini ya nggak maksimal ya di kelasnya. Seperti itu. Oke, itu barangkali ya. Ada pertanyaan sampai sana? Saya ada Pak mau nanya. Ya. Kan saya lagi tertarik juga mempelajari soal face detection gitu kan. Nah, terus saya lihat di internet itu kalau dia itu menggunakan Raspberry Pi gitu kan, terus menggunakan OS. Nah, itu apakah itu bisa juga di di Arduino gitu, walaupun cuma satu programnya bisa diinstal? Di Arduino nggak bisa ya. Di ESP32 kamera itu bisa ya. Menggunakan Raspberry Pi juga rencana saya bahas setelah UTS, jauh lebih gampang. Iya. Jauh lebih gampang karena dia bisa melakukannya sendirian tanpa laptop. Ya. Kalau udah pakai Raspberry Pi nggak usah laptop ya, tapi jangan dibuang laptopnya. Ya, maksudnya jadinya dia kemampuannya setara dengan HP Android ya, HP Android setara dia gitu ya. Jadinya bedanya dengan HP Android, Raspberry Pi bisa jadi web server. Nah, kalau misalnya kita menggunakan microcontroller, kita harus memerlukan komputer lagi satu gitu loh. Ya, komputer lagi satu untuk jadi web server ya. Kalau Raspberry Pi nggak perlu ya, karena dia sendiri bisa jadi web server gitu ya di sana. Jadinya, berarti untuk kameranya gimana dong Pak di Raspberry Pi itu? OS-nya itu udah langsung kamera juga ya? Di Raspberry Pi sama kayak ESP32, dia ada slot kameranya ya. Ada slot kameranya. Tapi kameranya dijual terpisah ya. Dijual terpisah. Ya. Kalau yang Raspberry Pi 8 megapiksel gitu ya, 8 megapiksel. Jadinya ya setara HP jadul lah gitu. Gitu kan namanya. Sekarang kan ngeri-ngeri ya, megapikselnya HP sekarang. Ya, jadinya sangat mungkin dan HP Raspberry Pi, kamera Raspberry Pi bisa langsung terintegrasi dengan Python dan sangat cepat ya. Daripada kalian jalani Python lewat webcam laptop, jalani pakai kamera Raspberry Pi jauh lebih cepat karena terintegrasi. Karena Linux berbasis Debian sendiri, basisnya adalah Python gitu ya, di sana bedanya ya.
Jadinya sangat bagus, belum ada TA yang ngangkat Raspberry Pi kamera gitu, belum ada karena jatuhnya lumayan gitu ya, jatuhnya lumayan. Jadinya kalau misalnya Raspberry Pi Zero gitu misalnya ya 200-an gitu kan. Kameranya mungkin lagi 100, jadinya kurang lebih hampir habis 300. Itu juga faktor kenapa ini ya, kenapa apa namanya sedikit yang ngambil topik itu gitu ya, pada gitu kan salah satunya. Tapi rencana ini kan ya, rencana kalau udah turun dana lab-nya itu mungkin rencana sama seperti NRF gitu ya, NRF rencana alat yang tidak perlu modifikasi ya, Raspberry Pi dan kamera itu kan nggak perlu modifikasi ya, kalian nggak usah otak-atik lagi gitu ya. Itu bisa dipinjamkan gitu ya, dipinjamkan selama pengerjaannya di ini ya, apa namanya, tercatat siapa yang megang gitu, rencananya gitu ya. Itu. Tadinya kan rencana ini juga saya sama Pak Andi kan ada rencana ini ya, apa namanya, daripada terus-terusan pakai simulator gitu ya, kan itu bimbingannya Pak Andi kan kebanyakan pakai simulator. Kenapa nggak, apa namanya, efisiensi komunikasi datanya diuji langsung di IoT gitu. Jadi rencana saya mau membangun ini ya, apa namanya, perangkat NRF yang banyak gitu, sehingga, apa namanya, bisa melakukan simulasi algoritma langsung di sana. Dan itu nanti alatnya itu rencana tidak usah dibuat, tapi sudah ada di lab. Jadinya yang mau topiknya bukan pakai simulator, tapi mau langsung terapan, ya tinggal pinjam alatnya itu. Gitu. Rencananya seperti itu. Jadinya itu nanti diwariskan dari angkatan ke angkatan gitu. Itu rencananya ya, itu rencananya. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang mau dilakukan evolusi gitu ya, di bidang TA gitu ya. Itu. Oke. Ya. Jadi sama ini ya, sama Pak Bimo juga kan ini ya. Kemarin kan saya sempat jadi pembimbing bimbingannya Pak Bimo juga itu yang ngambil apa namanya telapak tangan gitu ya, telapak tangan. Jadi kan itu jadinya bikin alat, tapi alatnya itu HP Android dimasukin ke kotak gitu ya. Jadinya kayak bikin VR manual gitu. Jadinya tangannya dimasukkan ke bawah kotak itu dan otomatis mengambil HP telapak tangan gitu kan. Itu kan apa ya, banyak sekali gini ya kekurangannya, seperti gimana caranya ini ya, jadinya masih manual gitu ya, masih manual, ini pakai HP Android lagi satu sebagai remote-nya gitu, atau menggunakan ini ya, earphone sebagai remote. Jadi earphone itu kan bisa jadi remote kamera juga gitu di Android. Jadinya itu kan kurang canggih gitu ya. Jadinya itu sedang nyari juga ada yang mau ngangkat kamera ya, bikin kamera Raspberry Pi yang otomatis deteksi misalnya ada wajah orang atau ada telapak tangan, otomatis diambil fotonya ketika sudah ideal gitu ya. Ideal jadinya udah pas untuk diambil datanya gitu kan ya. Jadi kalau belum ideal jangan gitu. Misalnya kalau ngambil wajah kalau pas tegak gini gitu ya, tegak gini. Ini kelihatan nggak wajahnya saya? Kelihatan nggak ada ya? Kalau tegak gini baru dia ngambil foto gitu. Kalau saya gini nggak ngambil foto, itu memungkinkan gitu ya. Kalau menggunakan Raspberry Pi ya seperti itu. Oke, ya itu jadinya ya seperti itu. Oke. Oke, siapa tuh sharing note? Yuk. Ya, ada alien ternyata. Oke, itu ya, itu jadi apa namanya, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Belum, Pak. Oke, ya tadi pertanyaan yang bagus banget gitu ya, yang bagus banget jadinya itu ya. Oke, jadinya gini, sekarang gini ya, kita bahas ke depan kita ngapain gitu ya. Jadinya sudah di surat edaran itu sudah bahas sampai UAS gitu loh. Ya, sampai UAS jadinya ada kemungkinan sampai UAS kita terkekang kayak gini gitu kan ya. Ya ada kemungkinan seperti itu tuh, horor sekali gitu ya. Ya jadinya ini ya,
proyeknya itu gimana gitu loh. Jadinya itu yang saya lagi bingung ya. Opsinya itu ini ya, saya paketin apa namanya, alat-alat per project, terus pakai GoSend kirim ke rumahnya siapa gitu, misal ke kepala kelompoknya gitu. Tapi kalau kayak gitu kan berarti anggota kelompoknya bakal ngumpul lagi di rumah kepala kelompoknya kan gitu ya. Ya, sama aja saya tidak mendukung gini gitu ya. Ya, jadi gini ya, apa namanya, itu opsi pertama ya, pakai GoSend ya, tapi itu berarti saya, menyarankan untuk berkumpul di salah satu rumah, atau jadinya bukan tugas kelompok, tapi satu orang aja yang ngerjain, gitu kan kemungkinan buruknya kalau pakai metode GoSend gitu ya. Oke, jadinya, opsi yang kedua gini ya, opsi yang kedua, kurang kurang baik sebenarnya gitu ya, tapi ya apa boleh buat gitu ya. Jadinya kalian membuat rancangan di Freezing gitu ya, Freezing. Saya share dulu ya. Jadi kalian buat di Freezing ya, Freezing, topik yang kalian buat, terus kalian juga, jadinya Freezing-nya kalian upload, eee, saya akan cek sampai benar gitu ya. Kalau rangkaiannya udah benar, baru approve kayak gitu ya misalnya ya. Habis itu kalian bisa lanjut ke pemrograman, nanti programnya saya cek kalau udah benar, baru approve seperti itu. Jadinya nanti, sampai UAS seperti itu gitu rencananya ya. Apa namanya, seperti itu jadinya, sampai mana progresnya itu yang jadi gitu ya, itu. Jadinya nanti, alatnya tetap saya buat gitu ya, karena diminta juga sama Prof. Pasek gitu ya untuk, apa namanya, untuk roadshow dan lain-lain gitu. Jadinya tetap nanti saya mungkin ngerjain dari rumah, tapi kalian harus memahami rancangannya gitu. Jadi nanti kalau, kalian bisa menyelesaikan rancangannya di Freezing ataupun codingannya di Arduino, selesai nggak selesai tetap saya sharing hasilnya gitu ya. Jadinya saya kemarin bikin topik itu semua yang bisa saya selesaikan aja gitu sebenarnya, gitu. Ininya nanti saya sharing, rancangan yang benar dan apa namanya, pemrogram yang benar, tapi nanti nilai kelompoknya sampai di mana mereka mencoba gitu ya. Kalau misalnya, kelompok bisa membuat rancangan dan codingan yang, hampir benar atau benar banget gitu, berarti nilainya 100 ininya itu ya. 100. Kalau misalnya tidak ada usaha sama sekali, ya nilainya di bawah 50 gitu. Berarti dia tidak ngupload rancangan, juga tidak ngupload, apa namanya, codingan sama sekali gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadinya sebenarnya menggunakan Freezing aja bisa kita simulasikan codingannya gitu ya. Seperti itu ya. Itu rencana kedua ya, itu yang mungkin paling paling aman untuk kondisi, pencegahan COVID-19 ini kan gitu ya. Jadi nanti setelah COVID-19 aman, ini ya, apa namanya, bisa kita tatap muka dan sharing alat yang udah jadi gitu loh rencananya kayak gitu ya. Bagaimana, ada pendapat lain tentang projeknya? Rencana IoT ini tidak ada UAS ya, tidak ada UAS, jadinya project ini yang nanti jadi nilai UAS-nya gitu. Nilai tugas sekaligus UAS-nya gitu. Ya. Oke, ya gimana? Saya minta saran ya. Jadi nanti saya di Berajah buat formulir ya, setelah UTS buat formulir, untuk, masing-masing ketua kelompok menuliskan, topik yang mau dikerjakan, ya. Jadi jangan sampai ada yang mabok gitu, bikin topik sendiri, itu bukan ya. Jadi topiknya dipilih dari, apa namanya, topik yang sudah saya upload di pertemuan kedua itu gitu ya. Nah, itu pertama, terus nama-nama anggota kelompoknya gitu ya. Ini ketua kelompoknya aja yang upload satu gitu ya, gitu. Jadi habis itu saya buat formulir untuk mengupload rancangan freezing-nya, lagi satu untuk mengupload codingannya gitu ya, kurang lebih itu. Ya, tetapi tidak semua, project memerlukan freezing ya. Kayak misalnya topik yang, ini ya, kayak pemrosesan suara menggunakan Google
AIY gitu misalnya itu tidak memerlukan FreeZing ya. Terus juga Raspberry Pi kamera itu juga tidak memerlukan FreeZing. Apa yang mau dirancang dari sana gitu kan ya. Itu karena udah pakai alat yang udah jadi gitu. Itu bedanya ya. Terus kalau untuk mobil itu masih perlu kalian membuat rancangan untuk koneksi GPS ya. Ya itu ya. Untuk yang non GPS nggak usah gitu ya. Itu aja barangkali. Ya. Jadinya kalau yang Raspberry Pi kamera yang diupload bukan codingan Arduino tapi codingan Python ya, Python di Raspberry Pi gitu ya kurang lebih ya. Jadinya kurang lebih logikanya sama dengan. Jadi kalian coba browsing. Nanti saya bahas tentang bagaimana cara menggunakan kamera di Raspberry Pi. Habis itu kalian sesuaikan codingannya dengan. Jadi tanpa Raspberry Pi dan tanpa kamera juga bisa kalian jalani itu sebenarnya. Ya walaupun tidak ada gambarnya gitu, tapi saya cek codingannya. Jadinya seperti pemrograman buta jadinya gitu ya, tapi aku boleh buat gitu ya. Itu yang paling ini daripada malah berkumpul di rumah salah satu anggota kelompok gitu kan nggak benar juga gitu berarti ya. Nanti saya bisa dipidanakan gitu. Karena menghasut untuk berkumpul gitu kan. Itu ya, sana juga. Ini mata kuliah IoT ini yang paling bikin pusing gitu ya di antara mata kuliah mungkin salah satunya yang ini ya karena perlu alat gitu sana. Oke. Ya, jadinya silakan kalau ada yang pertanyaan ya dan saran dan lain-lain. Permisi Pak, nanya. Ya. Untuk kelas online-nya setelah UTS, apakah akan diadakan lagi gitu Pak? Kira-kira itu aja sih mau nanyanya Pak. Ya, Kalau ya diadain diadakan. kira-kira berapa kali lagi gitu? Diadakan rencananya ke depan itu gimana ya Naya? Seminggu sekali atau gimana gitu? Tolong masukannya. Ya frekuensinya tolong dikasih tahu. Enaknya gimana? Seminggu sekali, seminggu 2 kali, 2 minggu sekali. Ya, silakan polling. Ya. Ini ada chatnya, kalau ada chatnya. Kalau misalnya yang malu-malu ngomong bisa chat juga di sana. Oke, bisa chat. Ya. Ya. Ya nanti coba yang pasti akan diadakan. Jadinya nanti kan UTS. Oh ya, UTS-nya nanti minggu kedua di pengumuman ya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau ngerjain sekarang bisa. Bisa, ininya boleh kapan aja. Kalau kalian sudah nggak sabaran, udah gemes gitu, pengen segera bebas dari UTS itu silakan dikerjakan sekarang. Boleh ya. Tapi nyobanya bisa hanya sekali ya, bisa hanya sekali. Jadinya kalau udah ngikut sekali, kalian bisa melihat nilai kalian, tapi tidak bisa melihat jawaban yang benar. Ya, gitu. Jawaban yang benar bisa dilihat setelah tanggal 18 ya. Gitu. Ya, kalau sekarang jawaban yang benar ada di screenshot, rugi dong gitu. Di-share habis itu. Jadinya satu orang berkorban supaya yang lain dapat nilai 10 gitu kan. Ya, nggak lucu juga. Jadi misalnya gini, misalnya kalau ada yang UTS-nya putus tengah jalan gara-gara koneksi internet terganggu, tulis komen di postingan saya di Facebook ya. Atau yang punya nomor WA-nya saya, silakan WA saya. Apa namanya, itu jadinya nanti saya siapin ujian lagi satu bagi yang koneksinya terganggu. Ujiannya soalnya 10 aja, tapi diacak dari 30 soal yang kemarin gitu ya. Jadi kalau 10 soal kan kemungkinan gangguan koneksinya lebih dikit gitu ya. Ya, untuk tugas kelompok dan UAS, ada yang keberatan pakai caranya atau semua setuju? Atau ada saran? Setuju, Bang. Setuju ya. Oke, ya jadinya nanti kalau udah kondusif ini ya, jadinya mungkin ini ya, kalau
ada waktu luang gitu, ini lah ya, apa namanya, bikin video bareng gitu ya, bikin video bareng tentang alatnya gitu ya, sehingga kita punya konten gitu nanti ya, di YouTube channel-nya PSTI gitu kan rencana. Ya. Seperti itu rencananya. Nanti ini ya, juru kameranya Pak Andi gitu. Ya. Kayaknya nanti profesional yang menggarap, itu rencananya itu ya nanti. Jadinya mungkin setelah UAS juga kalian punya PK gitu, pekerjaan kampus gitu. Nah, kita kumpul lagi untuk ngambil video dari alatnya itu gitu ya. Seperti itu. Ya, ya jadinya itu ya. Jadinya kurang lebih karena kalian juga ikut merancang nanti gitu, apa namanya ya, kurang lebih kalian juga ikut mengerjakan gitu ya. Dan kalian nanti ini ya, nanti UAS-nya itu nanti kan sebelum UAS saya sharing ini ya, sharing kunci jawaban dari rancangan dan ini ya, rancangan dan apa namanya pemrogramannya. Kalian buat laporan ya, buat laporan ya laporan atau jurnal ya. Atau jurnal ya. Jurnal kan lebih pendek ya, jurnal untuk Jetika gitu ya. Ya ikut-ikutan Pak Bimo ya. Ya, itu jadinya itu bagus juga kalau misalnya seperti itu. Jadinya kalian terbiasa menulis gitu ya. Ini kemarin kan ini ya kita diskusi itu kalau gimana caranya supaya tamat cepat gitu ya. Jadinya ini ya. Kalau kalian dalam perkuliahan itu apa namanya sudah ada ini ya, sudah ada ikut publikasi jurnal atau ikut konferensi itu ini ya, kalian tidak perlu ujian TA lagi gitu. Kemarin udah keputusannya kayak gitu ya. Ya. Jadinya ya jadinya ngikuti konsep luar negeri gitu ya, seperti itu. Jadinya itu juga perlu dipertimbangkan. Jadinya dibiasakan menulis dari sekarang ada perlunya juga gitu ya. Itu jadinya kalau di luar negeri itu kan yang nulis jurnal itu bukan hanya kampus gitu ya, tapi perusahaan juga menulis gitu ya. Perusahaan juga menulis. Jadinya bagaimana mereka mempromosikan produknya itu dengan menulis jurnal ilmiah gitu ya. Seperti itu banyak ya. Ini kalau kalian lihat mesin cuci Sharp gitu misalnya banyak sekali penelitian ini ya, penelitian publikasi jurnalnya sebelum itu jadi produk gitu ya. Karena nanti kan beda ya, beda berita sama jurnal ilmiah itu beda gitu ya. Kalau jurnal ilmiah tuh udah ada yang memverifikasi yaitu para pakar gitu kan. Kalau berita kan apa yang ada itu yang diberitakan gitu ya, benar atau salah bukan tanggung jawab wartawan kan gitu, itu beda lagi gitu ya. Jadinya kadang bahasa promosi itu banyak yang menjebak gitu kan. Kalau misalnya perusahaannya melalui jurnal ilmiah itu ini gitu. Mungkin siapa tahu ke depan di Indonesia juga ada budaya seperti itu. Jadinya itu ya, seperti itu. Oke, ya. Oke, ada jadinya gimana kira-kira ini apa namanya online kelasnya ini ya online kelasnya tiap seminggu sekali apa 2 minggu sekali atau seminggu 2 kali enaknya? Seminggu sekali kok. Seminggu Seminggu sekali. sekali ya. Seminggu sekali ya. Oke. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal ya. Oke, ya. Berarti sesuai jadwal ya. Jadwal tapi ini ya barangkali ya enaknya apa namanya 2 kelas jadiin 1 atau dipisah gitu ya. Jadiin 1 aja, Pak. Satu Jadi aja ya. satu aja. Satu jadinya kalau kayak gitu ini ya kita jadinya untuk ini setiap Selasa aja ya. Setiap Selasa jam 10 ya. Gimana? Iya, Pak. Ya. Oke ya. Jadi minggu depan karena UTS tidak ada dulu ya. Lagi 2 minggu lagi ya berarti ya. Apa minggu depan perlu?
Ada UTS kayaknya, Pak. Ya, karena udah ada UTS kan rata-rata saya lihat jadwal juga dosen lain UTS-nya minggu kedua kan ya. Nah, itu. Iya, Pak. Ya, jadinya itu jadinya minggu depan ditiadakan ini ya apa namanya lagi 2 minggu berarti kita jam 10 hari Selasa ya. Selasa. Nanti berarti pemeriksaan paralelnya yang hari Rebo gitu ya. Selasa Rebo lah kita ambil ya. Senin itu entah kenapa nggak enak, saya moodnya nggak bagus. Ya, itu barangkali ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ya. Nggak ada. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat Facebook, bisa lewat WA, ya, bisa lewat apa lagi ya, Telegram juga boleh, ya, lewat telepati juga boleh, gitu ya, kalau ada yang bisa, gitu kan. Ya, oke, ya, seperti yang pasti jangan nanyanya langsung datang ke rumah saya, itu jangan. Ya, oke, itu ya. Jadinya seperti itu ya, ini stay safe ya di rumah masing-masing, ya jangan keluar kecuali ada keperluan seperti belanja keperluan sehari-hari ya, dan lain-lain gitu ya, yang mendesak ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya, kalau tidak saya cukupkan sekian ya. Sampai jumpa lagi 2 minggu. Selamat mengerjakan UTS. Ya, nanti kalau ada apa-apa dengan UTS, kontak saya di Facebook dan lain-lain. Ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan koneksi ya nanti. Ya, ini apa namanya bikin kelas gini aja lancar, apalagi ini lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Pak. 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 Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. ya. Kok nggak bisa diakhiri ya? End meeting. Oh, end meeting.